Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Payo Bercerita, persembahan dari KNP Kreatif. Tentunya masih bersama saya Richie Huy ya. Dan sesuai dengan request banyak sekali teman-teman. Tapi sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih dulu. Terima kasih banyak untuk kalian sudah nonton, sudah like, comment, subscribe, dan juga sudah share ke teman-teman kalian. Nah, di episode kali ini adalah bintang tamu yang sudah kita pilih, sudah kita filterisasi dari segala jenis bintang tamu. Dan terpilihlah ada 2 bintang tamu spesial pada hari ini yang akan bercerita ya, tentang pengalaman-pengalaman mereka yang akan di-share ke teman-teman. Ini dia bintang tamu kita, ada Adembo dan juga Queen Buna. Tapi sebenarnya aku tidak mau dipanggil Adembo ya. Jadi Andembo, ada N. Oh, Harus ada N. ngapa cah itu? Karena kalau nggak ada N, Adembo jatuhnya. Nggak mau. Andembo. Iya, Andembo ya. Mbak. Berarti kalau Queen Buna benar penyebutannya? Ya, Bun aja. Bun. Oh, Nah, Buna itu apa? Budak nakal atau apa sih? Bun aku panggilan kasih sayang. bukan LV-nya bukan. Iya. Ya, masuklah. Oh, gara-gara LV-nya. Industri LV-nya. Kan aku kan mirip RT-nya. Tapi kita share dulu teman-teman, kita spill dikit buat yang belum tahu. Adembo ini adalah WL ya. WL tuh wong lama. Artinya dia ini sebelum aku berkecimpung di dunia entertain, dia sudah ada dulu. Oh, harus relate di setiap era. Betul. Itu tagline aku, harus relate in Di every setiap era. Oke. Nah, kalau Buna ini adalah WL juga sebenarnya, tapi di circle tertentu. Dan akhirnya comeback lagi di dunia entertain bernama Queen Buna ya. Oke, sebelum kita masuk ke pertanyaan pertama, aku nak ngasih tahu ke Adembo dulu. Adembo, sebelum kita kenal dan akrab, kau dulu pernah di Momea kan? Aku momennya tuh magang loh. Bukannya as a music director? Bukan, Oh. magang. Waktu aku masuk kuliah, aku magang di bagian desain grafis. Oke. Di Momea itu. Oh, itu berarti magang. Nah, tapi kau tahu tak? Jadi di grup kami itu tersebar foto kau. Ngapa? Yang kau foto Hah? yang masih rambut mangkok, Iya? yang ini sama ini. Iya. Dan kau post Instagram kan? Wow, gila. Beranian loh. Wah, itu kan Beranian loh sumpah di zaman itu ya. di zaman itu. Kau berani loh masa post. Kau tak itu tanpa pesanan fotonya. Iya, sebenarnya. Karena gini Kak, gini. Karena dulu itu mungkin 2015, 2014. Nggak, Bo. Lebih lama lagi. Sebenarnya aku ngerasa ngapa aku tuh tiba-tiba dulu banyak yang nge-follow dulu tuh zaman itu masih XFM dan Snapchat tuh gara-gara cara aku menggunakan media sosial kayak itu. Apa kau ingat gak maksud aku ngapa kau disukai uang di sosial media awalnya? Kalau aku tuh gara-gara XFM aku tuh terlalu aku tuh gini, aku menggunakan sosial media tuh POV-nya itu aku. Oke. Paham gak? Jadi apa yang aku upload tuh terserah aku. Karena dulu tuh media sosial tuh kayak sekarang. Jadi kan sekarang tuh kita punya pertanggungjawaban apa nih yang harus kita upload kan. Kalau dulu kan media sosial tuh kayak seluruh orang tuh punya media sosial. Jadi aku ngerasa itu tuh cuma untuk teman-teman aku baik. Aku pikir dulu. Oh. Nah, dan dulu aku kan aku tuh udah di Palembang Kak 2012 sampai 2019 lah bisa dibilang. 2020 aku benar-benar pindah gara-gara Covid. Nah, jadi aku tuh kan dulu waktu kuliah tuh kan ya dalam tanda kutip namanya anak kuliah kan pasti dugem-dugem lah ya. Yoi. Nah, untuk beberapa kalangan anak Palembang dulu mungkin dugem-dugem tuh masih tabu. Dulu, kalau sekarang kok jenggot lah dewek. Di Palembang Dan ini. disuruh lagi lama. Iya. Dulu, aku sih ngerasanya itu ya. Ini disclaimer ya. Iya. Dari aku yang ngerasa. Jadi, aku tuh kalau aku dugem apapun aku post. Oke. Dari aku siap-siap, dari aku OTW naik Grabnya, dari kaget kawan aku mabuk. Bahkan kalau misalnya aku ada adegan-adegan yang post Iya. dulu tuh di media sosial. Serius? Iya dulu. Belum di close friend itu? Belum ada close friend. Di accept FM, di Snapchat dulu tuh. Oh. Aku yang
temen aku yang dulu tuh Kau posting? kegiatan di media kegiatan dunia malam lah. Tapi aku yo balik lagi itu mungkin umur aku belum sedewasa sekarang. Karena POV aku yo media sosial kan punya aku. Benar Kan? Heeh. Aku udah tahu tuh kalau misalnya bahkan uang tuh uang yang ndak aku kenal tuh bisa lihat dulu. Oh. Nah, gara-gara itu mungkin dari circle ini dari mulut ke mulut lah sebenarnya. Aku tuh ndak pernah aku ngerasa aku tuh viral, Kak. Oke. Viral dalam tanda kutip yang kayak ada algoritma apa yang ngeboost tiba-tiba aku viral, bukan. Oke. Aku ngerasa tuh emang aku tuh dari mulut ke mulut. Karena kegiasrekan aku itu. Dan circle kau sih kalau menurut aku ya bikin value kau ya. Jadi karena ademu itu kalau dulu karena kan belum akrab kan Bunae. Jadi ini nah ademu dia bilang gitu kan. Ini wongnya berani nih kan. Maksudnya sudah open minded dari sejak dulu. Maksud dengan ademu yang sekarang itu dari dulu sudah dilakukan. Itu sebenarnya. Itu sudah dari kayak dulu. itu. Jadi aku lihat kan aku cek kan. Aku bilang fotonya telanjang, foto ini. Kok berani kan? Ini wong Jakarta ya aku bilang. Tidak, Palembang nih ngomong. Tapi di Jakarta, Jakarta, di Bandung, bener. di Jakarta Bandung lah. Kayak Iya, gitu. kau keluar lah pokoknya itu. Kuliah, gara-gara kuliah. Dan memang circle kau tuh ini juga Bu ya, maksudnya yang wong luar juga ya. Siapa Bebo kawan kau Bu? Glenn Samuel. Oh, itu tuh. Nah, itu aku kenal juga gara-gara dunia malam. Oh. Dan dunia malamnya tuh juga aku nganggapnya tuh aku tuh tidak pernah ngerasa aku tuh part of dunia malam yang benar-benar gila-gila dugem. Aku nganggapnya main, Kak. Oke. Main ketemu wong itu. Main. Kawan. Kebetulan tempat main kami tuh dulu ini aku udah galak sih ngomongnya dugem karena aku udah minum. Jadi ngapain? Tidak. Bukan. Anggaplah itu tuh masih remaja, anak kuliah. Kami sama-sama merantau di ibu kota lah itu kan. Nah, pasti kan anak rantauan tuh kan pasti pengen deket lah ya, pengen tahu POV dari kota ini kayak mana kayak. Kebetulan emang di usia itu dan di zaman itu emang lagi hobi clubbing kayak itu loh. Tapi aku udah minum. Aku udah galak, aku bilang udah pernah minum ya. Tapi aku tuh tidak menikmati yang harus mabuk tiap malam, bukan. Aku senang kayak joget-joget, seru-seru dengan teman kayak itu. Ketemu orang baru, aku ajak kenalan. Dan karena emang aku tuh hobinya posting, segalanya aku post. Itu yang bikin di Palembang tuh kan ibu udah ini kayak itu ngapa itu dianggap sesuatu hal yang kontroversial lah sih. Kontroversial lah intinya. Iya sebenarnya. Makanya ademu sekarang mulai hati-hati taat close friend. Nah, masuk kan tapi close friend aku. Dan seru-seru. Tapi jangan ya. Iya. Jangan dicebui ya. Emang ada ya? Makanya sebenarnya aku tahu nih kalau memang ini nih bukan Andembo sekarang, itu pasti aku post di close friend kan. Kau bayang Dan itu bahaya Bu. bahaya kan itu. Nah, makanya Rusak rumah tangga. iya. Rusak rumah tangga cowok aku, Bro. Karena dia pernah memesan pacar aku. Nah, aku tahu Bunado ada yang mohon maaf itu ini wong ya. Iya, ini wong kan. Laki. Iya laki wong. Ini wong. Iya laki wong kan dari close friend. Tapi demo masih ini maksudnya ditutup Iya. Dulu Bun aku udah pernah sensor. Apa-apa tuh aku udah pernah sensor. Itu aturannya. Aku tuh udah disensor ya, Kak. Aturannya dia. Leng. Celeng laki wong ini leng. Saya tanggalan disensor. Dia bolong-bolong. Dulu itu makanya aku bilang aku gak galak bilangnya itu bukan suatu rezeki ya. Tapi aku tuh gak pernah ngerasa aku tuh viral. Oke. Bener, setuju gak kok? Aku gak pernah lo viral yang kayak viral Tapi kan selalu nasional. ada kayaknya di apa namanya segmen apapun selalu ada adembo. Maksudnya kan sekarang ya anak TikTok anak Instagram beda tongkrongannya. Maksudnya yang baru muncul Oh iya. itu beda tongkrongannya Bo. Jadi circle-nya. Iya, jadi tapi kalau adembo anak band oke, IO oke, rombongan war-warnya juga oke. Maksudnya Kan nimbrung. memang Aku curiga dia nih bunglon sebenarnya. Adembo nih AI sebenarnya. Jadi dia nyamar bes, tapi tahu gak lo? Karena dia sesepuh, Kak. That's why kalau kau lihat di circle aku rombongan war-war tuh, aku tuh dipanggil tuh bukan lagi Mbak, tapi Eyang. Saking lamonya. Kalau Mbak tuh kayak Rafael masih Mbak. Kalau aku tuh ada beberapa yang muda-muda, yang mudis-mudis, itu manggilnya Eyang. Oh.
lagi mode eyang. Nah, tapi aku tuh punya mode. Kalau aku sudah mode eyang, itu tuh mode aku sudah jadi cak wong tua. Kalau misalnya aku marah-marah, nasehatin, nah anjing ini mode eyang, mode eyang. Nah, jika namanya kita tua, namanya kita sudah di usia ini, Dan usia pernah matang lewat ini. yang dilakukan. Iya, pasti kan kita adalah pasti kayak ngasehati ya, atau aku marah-marah, atau misalnya kau nih kotor atau ada yang tidak benar, pasti kan aku ngasih pakem tuh, woy. Nah, itu mode eyang. Oh. Sebenarnya aku tidak sekaku itu. Aku tidak sekaku itu. Tapi kalau aku lagi ada mode eyang, mode eyang, atau mode hormon. Mode ya terus hormon. Anjing. Gitu guys sebenarnya. Itu kalau ada yang mau, nah kita ke narsum berikutnya ini, dia ini dari BMKG ya Mbak ya. Bencana alam. Alat kali ya. Ada Queen Buna. Queen Buna sebenarnya kalau aku kemarin sempat ngobrol dengan adikmu tuh ngelangu sebenarnya. Maksudnya di dunia ini kemarin juga si apa namanya ketemu Make juga ngomong, oh katanya ini anakku. Aku langsung mati lama. Sudah lama, tapi bukan di media sosial ya, Bu? bukan di media sosial kan. Di mana? Tapi Dunia malam ya. dunia malam. Oh, Nah, kalau beliau ini baru dunia malam. di Palembang. Iya. Oke, boleh Buna. Awalnya Buna tuh banyak circle tuh dari dunia malam. Terus ketemu lah oleh Kata awal mulanya dari Dika Kadika. Kadika yang sering ngepost aku dulu gak? Bukan dulu dah sih, satu tahun terakhir dah sih. Tidak. Dulunya. Nah, aku baru tahu Queen Buna tuh gara-gara Kadika yang air-air ini. Ida. Dulu dari Dari tahun dulu. 2000. Kali kan pernah aku endorse makanan masakan Buna. Oh iya, astagfirullahaladzim. 2021, 2020. Ya Allah. 2020 kan. Oh, Kayak makan. Iya. Buna, kan? Bener. Soalnya banyak yang guna ke nama makanan itu. Masakan Buna, apa Buna gitu kan? Iya. Masakan cilok Buna. Iya. Ya, mungkin punya kau galo. Iya. Sarah laju di trademark ke. Iya. Makanya sekarang keangkingan Best Intan. Nah, karena tagline Best Intan itu naik. Sebenarnya kan best in town sebenarnya. Iya. Bukan Best Intan. Best Intan. Best Intan maksudnya tuh. Bukan presetan dari in town. Bukan. Nah, tahu dah Best Intan itu apa? Apa? Coba menurut kau Best Intan itu apa coba? Best Intan. Kalau kata kok banyak kawan waria. Kita kan masa aku dak yang mempelajari yang didikte saya ini ya gue tuh. Belum lihai berarti dia. Apa best Intan? Coba kalau best apa coba? Best tuh ya yang penyimpangan. Ya apa coba? Dari kata apa? Best tuh berarti apa? Banci, Boti, bisa. Oke, masuk. Best berarti kan. Nah, Intannya tuh apa? Intan itu indah cantik. Bukan ini. Ini maksudnya tuh. Sebenarnya kau ngerasa tidak, Bun? Tagline kita bikin Best Intan tuh dari momen yang mana? Dari pas kita gak ngomong gue gak Kalau- bisa ada Best Intan. Nah, misalkan Ada warga. ada warga. Warga tapi istilahnya nggak tahu nih. Nah. Nah, kami sejenis. Tapi sebentar. Kalian tuh kan tapi kan beda ya maksudnya. Sorry ya. Ah. Itu kan sebutnya beda-beda. Beda. Kalau kamu durnya punya Kalau aku sih mendeskripsikan aku di itu tuh aku tuh non yang lain antar paket ya? Bukan, itu kurir. Walaupun memang sebenarnya aku agak merinding ya dibilang. Ada konten-konten yang bilang they order them. Nah, tapi aku sebenarnya somehow merasakan itu. Aku tuh tidak deskripsikan sebagai he or she at he or him atau she or her. Oke. They or them. They or Nah, menurut aku, coba gini ya. Kalau aku itu kalau Kadika ini lebih ke dia ini tidak galak. Dia tidak galak berdandan. Tidak. Cak Batino tidak galak pakai UI segala macam. Tapi dia gesturnya cak. Nah itu kalau Abla ini apa? dia Oh, karena dia menyerupai. iya dia dan gender tuh Kak. Kalau aku ini correct me if I'm wrong ya. Kalau menurut aku dengan beda. Kalau dia sudah potong Itu ya. Tapi kalau Abla dan Aurel pun karena hari-hari kalau harus diakui oleh negara dulu. iya itu versi aku. Kan aku bilang tadi versi aku. Iya. Kayak Septi, Aurel, Abla itu kan mereka sudah hari-hari sudah jadi cewek, Bo. Iya transgender. Pernah gak kau lihat Septi di rumah Dak Bedaster?
Berdaster terus. Berdaster selain perempuan. Wow. Mereka tuh perempuan selainnya ibu rumah tangga. iya berarti ya dalam pikiran aku berarti itu kayak itu. Ya makanya aku bilang tadi ini enggak tahu salah atau benar tapi versi aku kayak itu. Oke. Nah, kalau kayak kalau aku, nah kau kan sudah lumayan lama kenal aku kan. Aku waktu era aku jadi Margaret itu sebenarnya aku tuh mencari jati diri aja sih sebenarnya. Karena aku repot Kak dandan kayak betino. Dan enggak pas ya kayaknya dengan kau ya yang no. dandan hana ini ya kan. Nah kan? Karena capek Kak bermake up. Capek loh Kak. Make up paling lama setengah jam Kak. Kau kalau bermake up 5 menit yang ada celepuk nih kok. Kali tak bermake up biru. Waktu ungu kadang. Tapi kalau Buna apa penyebutannya kalau istilahnya? Gitu nih. Sama. Jatuhnya queer karena dia tidak terlalu terlihat cewek banget gitu loh. Ngondek. Tapi ngondek tuh kadang-kadang ada juga. Dia pengen. Bentar bro. Berarti jangan sebut dulu. Tapi pengen. Iya pengen, tapi tunggu potong lambung kali. Nah potong lambung dulu nyari sponsor kan. Kalau abis ini ada banyak sponsor. Iya. Nah, potong lambung. Tapi karakter dia kuat loh bu. Maksudnya ya, kan? lagi di lingkup Warrior tuh ada karakter tuh yang wong akhirnya inget dan tidak sama ternyata mereka nih. Banyak. Beraneka ragam hayati dan ternyata ada anak didik regenerasi. Padahal kamu tuh muka TK lah. Tapi sorry ya, kami tuh tidak pernah loh Kak yang kayak nyuruh rekrut tak pernah. Mereka datang dewe. Iya. Nah itulah radar namanya bro. Tidak ngerti, kita tidak pernah ya Bo. Tidak pernah rekrut. Iya radar tuh akhirnya kan deket dewe kalau radar tuh. Iya. Nah sekarang ini seru nih, ini pertanyaan seru nih. Di umur berapa kalian ngerasa ada penyimpangan dalam diri kalian? Maksud aku nih dengan jadi lanang aku tidak nyaman gitu. Kau dulu Bu? Aku ya. Kalau aku sebenarnya kalau dibilang sejak kapan? Kayaknya dari aku kecil juga aku ngerasa kayak itu. Serius? Kau tahu bini kau kawan kan dengan SMP dengan aku. Nah coba tanya dia, cak mana aku. Dari dulu emang cak ini kan. Makanya kalau misalnya aku kenal kawan lama aku, mereka tuh udah kaget dengan aku sekarang. Emang sudah kayak itu dari dulu. Tapi yang aku denger kau kan sekolah SMA-nya yang sekolah yang Islam. Dan kau pernah melo rohis ya? Tidak pernah aku rohis. Adembo dulu itu yang aku tahu ya waktu dia tuh gemuk ya waktu dia gemuk. Gemuk dan sudah senang nyanyi. Iya, dari dulu. Nah, waktu nyanyi itu kau sudah ngerasa ya? Iya. Ada suatu yang salah di dalam diri kau. Kok ngerasa suara aku nih dak lalanan, bukan aku buat-buat loh. Iya. Jakon beda kate nah. Nah, mana lah coba? Iya sih benar sih. Suara aku memang di nada dasar cewek. Oke, nah sekarang sejak tahun berapa, pas kapan orang tua kau tahu? Kayaknya ada yang namanya orang tua juga pasti tahu lah Kak dari kecil. Iya, tapi kan tidak kalau mendeklarasikan diri yang di depan anak saya itu ketika dia masih kecil, paham nggak? Iya sih kalau kecil dulu kau tuh. Kalau kecil, kalau waktu aku kecil tuh, jadi mereka tuh masih berusaha untuk aku dipanggil Api. Jadi Api itu haruslah. Jadi nama panggilan aku tuh Api, Bu Api. Aku Sarip, Leng. Sarip. makanya kemarin nih ada uang di angkringan tuh ngomong manggil Sarip, tiba-tiba dia noleh aku. Oh, siapa Sarip? Kau tuh Sarip. Sarip. Pakai nanya pula di siapa Sarip? Kau Sarip. Aku malah main, Sarip, Buna. Dak galak dia. Sama aku juga kayak jangan kalian panggil nama asli aku tuh jangan, karena bagi aku nama itu cuma untuk orang tua aku yang manggil itu. Sebenarnya karena aku nggak bisa dipungkiri se open minded aku dan seterbuka aku sekarang, aku tuh tetap punya nama baik keluar orang tua kan. Walaupun orang tua aku sudah ikhlas nih dengan karakter aku kayak ini. Ikhlas lah ya, Bo. Tapi kan maksud aku Bu ada fase ketika dewasa tuh kita langsung ngomong. Maksud kau pernah ada fase itu kayak ngomong bener-bener ada orang toko, aku kayaknya diberi freedom lah dengan hal-hal ini. Karena aku sudah melalui tahapan yang sudah dimarah-marahi sudah. Sudah berkali-kali. Sudah berarti. Sudah. Dan akhirnya tidak berhasil. Tidak berhasil. Sudah di Rukia juga. Sama dong berarti. Di apa itu Rukia Bunda kemarin? Banyak setan mungkin. Karena setan di dewe. Tapi kalau aku Kak, kalau aku ngerasanya itu aku tetap ngerasa ini nih
terserah lah orang nak ngomong ini penyimpangan atau apa. Tapi kayak manapun ya kami tetap manusia kan. Betul. Benar enggak? Apa kami harus dibunuh-bunuh? Tidak kan? Tidak. Nah, dan juga aku juga tetap selain manusia berperilaku baik, tidak nganggu uang. Kau lihat coba isu-isu di lingkungan media sosial, pernah ada aku nimbrung-nimbrung? Nggak pernah kan? Aku nih ngasih yang positif, ketawa-tawa, nggak galak, sebisa mungkin aku nggak galak ngasih legacy aku tuh sebagai yang problematik. Nah, coba nggak bisa aku lihat dari sisi itunya. Jangan nyok itu nih galak berdandan-berdandan. Ya, salah terus laju. Itulah namanya kalau menurut aku ya. Wong ini kan terkadang dari zaman ke zaman tuh jadi kepatokan pegangan mereka. Kalau zaman dulu kan hal-hal itu tuh kan hal yang bahaya maksudnya itu ya. Ya. Mohon maaf ya misalkan kayak, kau ini malu untuk kau ini lah. Buktinya tidak kok. Bener. Bahkan banyak yang mohon maaf yang wong-wong yang cak ini tuh yang berprestasi loh. Bener. Tapi bukan berarti kami ini ingin mempropagandakan, bukan ya Kak? Bukan, sekali lagi. Bukan juga kita mengiyakan tuh bukan. Bahkan pun aku pun kalau misal aku kan banyak nih sahabat-sahabat aku kan pada punya anak nih sekarang, sudah anak 2, anak 3. Aku tidak pengen anak mereka tuh amit-amit ini itu. Jangan sampai. Tapi aku tuh pengen ngasih tau mereka di dunia ini ada yang kayak ini loh, yang kayak Om Ti loh, kayak itu loh. Jangan sampai jadilah kita. Iya, biarkanlah yang kayak ini biarlah urusan Om Ti dan ke atas kayak itu. Nah, waktu kecil kau momen apa lah ngerasa kayak misalkan kayak pakai baju cewek segala macam tuh. Momen apa kau? Aduh, aku nih kayak jadi galak main ibu-ibuan di rumah. Oh, iya. Punya lah. Tapi ini apa namanya FYI, aku tuh main dengan cowok. Dari kecil aku main dengan main bola tapi aku tuh memang aku asal enggak main bola tuh karena aku gemuk Kak. Tapi aku tuh di komplek tuh mereka tuh aku tuh diajak main kayak itu loh. Bukan yang aku tuh dibully, dikatui bencong, banci, tidak. Kalau pernah lah, pasti ada lah Kak. Kau setuju tidak? Kau pernah tidak pasti dikatui banci? Ya pasti lah ya di sekolah. Tapi berapa lamunan sih? Paling seminggu paling lama. Sudah tuh jadi kawan. Di kawan nih. Man pernah dibully, malah kita yang nggak dibully wong ibaratnya tuh. Sama ada cerita yang lucu ya. Aku tidak tahu kalau Buna pernah ada. Kalau aku di SMP dulu, jadi aku tuh sempat ngomong dengan kawan aku yang punya keunikan kayak aku juga soalnya. Berdua laju. Sampai aku bilang, kau nih lah tahu kita nih cak ini, jangan galak kau nih dibully-bully wong. Harus kuat kayak itu maksud aku tuh. Jangan galak kau yang dikatain nangis kayak itu Kan kita udah nganggu. Aku tuh sampai kayak jadi sosok empowering kayak itu loh Kak. SMP dulu. Bahkan dia tuh waktu Covid gak salah kalau yang buka live terus ada yang ngajakin live walk yang ini juga ngerasa dengan feelnya sama kayak kalian, yang mereka tutup kamera. Dan banyak yang Buna. Banyak ternyata Bun. Dan mereka tuh lebih banyak yang kayak gayung-gayung gelap itu loh. Itu Hampimpa alihum gambreng. Apa istilah itu? Maksud istilah yang dia gelap-gelap tuh mana? Mereka mengakui. Tertutup. Dia tuh tidak mau orang tuh tahu sisi lain dia itu. Kalau kami bukan berarti kami kebanggaan, bukan juga. Cuman kami tuh aku lebih berdamai dengan diri dewek, sudah berdamai. Aku nih cak ini, cak itu. Daripada aku stres mikirin apa aku cak ini, mending energinya aku pakai untuk cak mana kalau aku tuh bisa sukses, bener gak? Betul. Daripada aku terpuruk, ngapa ya Allah aku jadi cak ini, habis energi. Betul. Berubah tidak juga, diratapi terus. Gantung nih Bun. Coy. Kalau Buna awalnya merasa ada sesuatu hal yang salah di dalam diri ini pas kapan? Aku tuh memang dari kecil galak main sama betina. Maksudnya? Aku tuh waktu kau lebih nyaman main dengan cewek? Karena aku dulu tuh kecil tuh tidak boleh bapak aku main sama lanang. Apa? Karena main sama lanang itu jauh-jauh main dam. Aku kan udah banyak kenal Kak. Main di dam, main di ujung laut situ Kalau kawan-kawan lanang aku mainnya di dam. Benar juga sama sepupu aku main tang India, main ibu-ibu anleng, main dakoca. Tapi POV ini seru kan? Jadi kita tahu ternyata karakter dengan berbagai macam belakang. Gak main hil-hilan itu Gak main sepatu tinggi tuh. Hil-hilsan. Iya. Dulu. Nah, sorry sebentar. Sebelum diajak main ke situ kau tuh ngerasa lanang enggak? Masih lanang Kak. Masih kecil mungkin Kak. Dan juga waktu itu galak di hiasin bibi aku pakai jilbab. Biasa tuh kalau sekarang juga masih banyak anak-anak tuh kayak dilucu-lucu karena masih kecil kan. Karena lanang enggak boleh berjilbabin Kak. Tapi masih kecilnya enggak? Tidak sih umur SD mungkin. Salah. Keluarga kau dia. Makanya maaf bapak aku sampai nyual, aku sampai muang ke jilbab emak aku.
Gara-gara? Gagal aku pakai jilbab terus. Keterusan dia. Duh nyaman nih. Pasti aku banget pakai jilbab itu mah. Dan juga aku dengar dari kata bibi-bibi aku tuh kayak mak aku tuh pengen ngidamnya pengen anak betino. Sorry, berapa beradik sekarang? Aku 4 beradik. Oke, Bunda anak kan? Anak ketiga. Adik aku betino terakhir. Yang 1-2? 1-2 lah sudah nikah. Lanang. Tanam. Galau-galaunya? Iya. Dan juga yang akas aku lah itu mak aku tuh ngidamnya anak pengen anak betino gitu nah. Nah, ini ada cerita juga dengan aku nih. Jadi cek nih, boy. Aku cerita ya. Aku nih kan 4 beradik. Lanang galau. Nah, adik ketiga aku nih introvert. Jadi introvert itu tak kayak dia tuh kalau balik SD tuh galak nangis di gocok kawan. Kau nih juga awak lanang juga kuat dikit segala macam. Tapi dia ada yang itu bohongnya. Maksudnya koin. Nah, sampai kami tuh langsung ngomong, apa nih ada penyebab, jangan-jangan ada ini ya. Nah, jadi akhirnya dididik lah dia masuk main-main segala macam. Jadi nakal sekarang. Serius nih. Adik ketiga aku tuh nakal jadinya. Jadi maksudnya dia tuh ngerokok lah sudah dari SMP segala macam itu. Jadi pokoknya lah main motor lah, dia minum lah segala macam. Jadi akhirnya nakal. Jadi maksud aku tuh mungkin aku waktu itu ketakutan sebagai kakak terlalu keras ya. Jadi akhirnya kerasnya yang dia jadinya. Oh, aduh cuma Tapi itu. Itu daripada cak kami. Iya sih. Tapi kok dikerasin oleh kakak kau dua lanang? Tidak. Pas waktu SMA dikerasin pernah disiksa. Karena ketahuan lah sudah terjadi. Ngapa kau tuh? Iya ketahuan aku pacaran sama lanang. Coy. Terkejut gak lo? Itu dia nih, terkejut gak lo? Plot twist aku terkejut ya. Kok terkejut? Ya sesuai nak kena marah. Itu artinya kau bukan kena marah, bahkan kena kocok. Udah siksa lain aku nih. Udah siksa nih aku nggak. Karena Dan itu buat kapok gak tapi kekerasan itu? Nah kan? Iya itu ya susah juga ya. Kami ini cek ini kayak. Kami juga nggak pengen cek ini. Kami juga suatu saat pasti berubah. Tapi yakin? Iya. Nggak tahu ya, insya Allah. Insya Allah. Kita kan nggak tahu dah depannya. Soalnya ini potong di klip kan. Terus. Kita juga nggak tahu kan ke depannya. Iya. Yang penting kan kita nih hidup nih baik sama wong. Iya itu baik sih sekarang kalau aku. Itu best sekarang nih aku. Tapi kok masih ada harapan maksudnya? Suatu saat kalau memang ada jalannya pasti akan berubah kan? Iya. Tapi dia mau tidak loh. Aku tidak. Itu kau harus tahu. Kalau aku dia tidak mau merit, tidak mau punya anak. Tapi kalau merit belum saat ini aku. Iya, maksudnya ke depan. Misal kata jalan hidup ternyata Buna menjadi sosok laki-laki utuh dan berkeluarga, pengen punya anak, pengen enggak? Pengennya masih 30% mungkin. Dikit nih nyisip nih. Teman baterai lalu. Langsung ganti Iya. Kan bingung mbak, karena juga apa sih cek ini duluan aku. Pernah ada sedikit kata nafsu dengan betina? Bisa ada betina nih telanjang kan? Aku lagi pernah mandi berdua sama kawan-kawan aku. Iya. Ya Allah ya. Biasa weh. Biasa weh. Ribet kau udah naik? Tidak. Yang ditelanjang. Setiap kami pasti punya pengalaman itu dan hampir mirip. Oh. Tapi Bu, dia ini keren Bu. Maksudnya itu ternyata dia gara-gara lingkungan ya. Kalau ini maksud kalau adikmu kan bukan lingkungan karena dia dari awal langsung laso ya itu. Iya, tapi langsung juga Kak. Tapi berusaha normal cek itu berusaha normal. Dan itu capek Capek cek itu mah. Menurut aku pas SMA aku berusaha gak sama cewek kan. Tapi kok cek ini rasanya cek itu mah. Enggak kayak jadi. Tapi lebih nyaman ke lanang cek itu mah. Oh. Lebih nyaman ke lanang. Dan waktu pacaran juga memang dapat feel-nya. Iya, dapat feel-nya. Oh. Bener-bener queen. Ya saya kan queen. Bener-bener. Karena aku lepas kali ya. Kalau aku di mana deh, tetap aku jadi pucuk alat. Betul, aku tidak Kak. Aku sama sekali tidak into relationship. Makanya aku dengan meja deh kayaknya lebih tertarik aku. Ngapa Bu kok udah galak berkeluarga, udah galak pengen punya anak tuh ngapa? Karena bagi aku menikah itu bukan untuk semua orang ya. Oke, terus dan juga aku belum bisa mempertanggungjawabkan diri aku dengan orang lain. Bagi aku masih ada hal-hal yang aku pengen capai. Kau udah pengen cak Reza Arab pernah ngomong cak ini. Aku tuh pengen tahu ngelihat regenerasi aku tuh seperti apa. Nggak. Ngapa? Sorry ya. Nggak tahu untuk sekarang. Oke. Untuk sekarang. Ini aku berusaha jujur kan? Nggak apa-apa kan kita jujur jadi aku kan semua orang. Semua orang. Nggak ditangkap polisi juga. Ngingetin apa? Kaget itu masih ada tuh momennya tuh. Aku
kali kau. Terus Bo, untuk sekarang kau tidak akan terpikiran untuk punya Tidak, anak, Kak. berkeluarga. Dan kau merasa prinsip kau adalah tidak semua orang harus menikah. Berarti kebahagiaan kau ketika ketemu anak-anak ya dengan kawan-kawan. Ya? Kawan aku banyak nian kan sudah. Oh. Bener kan? Aku nganggapnya itu anak aku, weh. Aku punya kucing sih 2, anjing sih kok. Nah, ya aku itu anak yang harus aku ya enggak perlu kuliah namanya tuh kubesarkan. Tapi kalau anak as human, ya anak dulu aku anak sahabat aku banyak. Ya aku tetap menganggap mereka tuh ya anak aku bela kayak tenang. Oh, oke. Tidak Karena dengan berkeluarga maksudnya itu ya. Dan kayaknya sekarang tuh wong tua aku sudah di titik mereka tuh tidak pernah lagi ngebahas itu. Langsung ke adik aku. Langsung kayak adik aku nak cak mano nikahnya aku. Yo karena dia tahu. Oke. Sudah seterbuka itu ya. Seterbuka itu sebenarnya. Bukan seterbuka sih, lebih ke sudah berdamai. Yang penting aku bisa mempertanggungjawabkan diri aku kayak itu loh. Oke. Berarti kau aku mau tanya. Berarti kau akan ada fase selektif dong untuk pasangan si adik kau ini, si Venia ini. Soal atau kau lepas ke juga untuk dia? Tidak, aku karena aku yakin adik aku nih punya tes dan juga standar yang oke, dia sudah dewasa ya. Jadi oke sih menurut aku. Iya kan? Jadi dia tidak perlu, kayaknya yang harusnya dia jadi Ayu daripada aku. Kebalik. Venia itu knowledge-nya oke. Iya kan? Attitude-nya oke, bagus sih. Jadi aku tidak pernah was-was, tidak perlu dikhawatirkan. Kalau dia itu ya. Nah, Venia pertama kali tahu kau belok ini nih, ada sesuatu yang kaget enggak bikin dia? Tidak. Aku ingat itu momen itu di kamar. Di kamar aku masih kuliah, dia masih kuliah. Terus kata Venia, "Oh, ya sudah, aku tahu kok Levin." Cak itu tadi ngomong. Sesimpel itu. Cak itu tuh sesimpel itu. Tapi itu sebenarnya ketertakutan kau di awal. Tidak. Oh, tidak juga. Tidak kalau dengan adik aku. Sebagai seorang kakak ngomong ke adiknya, Tidak. mana ya nyampe ke kalau aku nih belok, tidak. Tidak. Kalau dengan adik aku tidak, karena aku tahu dia pasti akan bisa menerima itu. Karena aku deketin kan dengan dia kan. Nah, kayak dengan sepupu aku juga. Iya, kayak bekawan kan aku dengan Venia tuh. Umur kami juga tidak terlalu jauh. Nah, tapi kalau dengan wong tuh ya pasti, apalagi om tante aku ya. Mama papaku ya sudah pasti tuh. Tapi makanya aku tuh bingung, Kak, dengan diri aku nih. Kenapa? Jadi bisa dibilang nak dikato ke aku ini kayak ini nih lantai apa tuh aku bingung. Iya. Paham. Jadi paham kan kau? Aku tidak pernah ada yang kayak sexual abuse, aku tidak pernah. Terus kawan aku, kau lihat deh kawan aku, imbang kan? Attachnya lo aku dengan kawan-kawan cowok aku. Dan pernah ada kawan-kawan cowok aku tuh merasa risih. Apa aku tiba-tiba megang-megang mereka? Tidak pernah. Nah, aku pernah ingat papaku pernah. Waktu itu mungkin dia tuh, papaku tuh nganggep bune, mungkin aku nih yang dalam tanda kutip yang war yang jadi sampah masyarakat, cek tenang. Nah, sampai akhirnya dia paham, oh ida anjing caknya anak aku nih bukan yang itu. Memang kan kita udah idol. Iya, menuju Kadika tuh kan kalau kita ini kan idol. Nah, spesial ya. Kau spesial ya. lah kan kau lihat aku banyak sepatu heels waktu aku masih dandan. Itu papaku loh ininya. Yang apa namanya? Yang bersihnya kayak di mobil. Ya dia tahu, dia nganggapnya ya mungkin anak aku tuh nyari duitnya cek itu kayak itu nah. Tapi aku waktu zaman aku dandan dulu, aku tidak pernah berbaju cewek balik ke rumah. Masih mandang. Kalau kayak Aurel, kalau kayak Abla tuh kan dia sudah terbuka. Ya, kalau aku tidak, karena aku masih nganggap tahu-taunya wong tua aku tuh mereka tuh pasti pasti agak kayak nyelekit ya, mentajingok kan. Tapi sekarang dulu Kak, aku media sosial aku tutup. Untuk wong tua aku sekarang, mamaku tahu dengan kau. Sumpah, mamaku kegiatan kami ngilo-gilo tuh. Berarti tidak kau hack keluarga kau? Tidak. Wow. Tidak sama sekali sekarang ya. Sekarang. Tapi kan untuk mencapai di fase ini kan membutuhkan fase-fase sebelumnya proses. Iya. Panjang lah. Panjang. Mulai kau ada kelemahan nyimpan baju betina mungkin ya. Ya, tidak. Nah, kalau Buna. Coba Buna cerita ke Bun. Buna kan maaf ngomong, kalau yang sepengetahuan aku kan pernah sempat sekolah ya. Iya, tadi ngomong cepu-cepu tadi, boleh cerita kan? Udah kan sempat sekolah ya. Iya, di masa berapa lama? 3 tahun 10 bulan ya. Lama ya. Dekat dikit Buna. Lama. Itu boleh ceritain Buna, cak mana Buna? Awalnya tuh cak mana sih Bun? Kok ada cepat-cepu tuh? Mungkin terlalu aware sama kawan, gak terlalu terbuka. Karena aku tuh kemarin tuh sempat make
Narkocoy. Narkocoy. Nah, mungkin lebih tepatnya terlalu kebebasan dan akhirnya kebuang. Berarti gara-gara narkocoy itu? Oh. Gawe narkotika. Dan 3 tahun 10 bulan itu? Cak mana keadaan di dalam itu, Bun? Enak. Coy. Masa sih enak. Tiba-tiba enak. Tidak nggak? Ya namanya penjauh tuh ya tak lemak diomongin lemak, yang lemak diomongin tak lemak sih itu. Ya sudah, lemaknya dulu ngapain? Lemaknya ya tergantung di gigi kita kak. Kenapa di sana juga tamping? Apa tamping? Tamping tuh cak pembantu pegawai sih itu. Membantu pegawai. Oh, ini spesial cak itu lah, misalnya buka tutup pagar. Bukan. Buka kunci. Ya cak itu nah kalau karena aku pernah magang di situ di Lapas Pak Jo. Kau di mana kemarin? Aku di Lapas Narkotika kelas 2 di Banyu Asin. Di mana daerah mana? Di Lapas Serong. Di Serong. Bukannya kau di Lapas Wanita, bukan? Aku masih lanang. Oke. Aku kayak awal mula di masuk tuh kayak. Aku tuh pikiran aku masih pakai kutek, masih pakai NLA kan. Di mana waktu itu di Tabes? Enggak, maksudnya ditangkapnya di mana waktu itu? Di kosan. Oke. Sama dewean Dekat Mik Giling. Di kosan. Di kosan, lagi dewean. Lagi berdua sama kawan aku sih. Kawan. Oke, terus Mungkin dia lah mungkin cepunya mungkin. Kita tidak tahu. Oh. Dan juga- atau kau kawan kau udah terangkap karena kan ada di lokasi. Dah, aku dewean yang anehnya. Nah, itu kan berarti Tanda tanya dak. Apa dia mengetahui? Apa emang dia cepunya? Sorry, dia pakai enggak? Make sama make. iya kan? Makanya. Nah, ini kawan aku kemarin yang ada masalah juga ya, maksudnya dia tuh nak nyemput kawan aku yang make itu. Itu kena bawa juga. Iya, itu tuh kok memang harus itu ya. Emang Iya. Karena kesaksian. Oh. Jadi uang siapa be yang dalam itu di tempat itu, ke tempat kejadian itu dibawa kalau tapi bisa dibebas. awalnya jadi saksi dulu. Oh. Ketika dia jadi saksi, lah terlibat baru tersangka. Dan anehnya aku dewean gak yang tangkap lu. Nah, terus apa perasaan kau waktu itu? Ya sakit. Tapi ya sudah aja itu. Dan dia tidak ada bantu apa-apa ya? Tidak. Sampai sekarang hilang. Kawan dekat. Sampai sekarang ada. Dan ku head. Aduh. Oh. Cuma head sini, sanksi solid sosialnya. Ya dia juga dia juga nemuin aku tidak berani. Masa aku nak nemuin dia untuk apa kamu? Iya juga sih. Benar sih. Untuk apa aku nemuin dia? Aku idol. I like that story. Dipegang teguhnya. Dipegang teguh Gadika idol itu. Untuk apa aku nak nemuin dia kan? Iya. Berarti tahun berapa kau keluar? Aku baru Berapa bulan? Demi apa? Sumpah baru 3 bulan. Berarti ngajak buat SKCK kok? Hah? Ngajak buat SKCK? Oh, itu tidak bisa Tidak bereskan. bisa, karena ada catatan apa namanya kriminalitas. Itu lagi. Oke, jadi setelah 3 bulan keluar, tapi kau berperlakuan baik kan di sana kan? Perlakuan baik banget. Karena bukan di lapas itu, misalkan dia bisa ngapal ayat-ayayat pendek, itu ada amnesti namanya. Oh. Pengurangan. Terus dia rajin, dia tidak berperilaku buruk, nolongi para sipir. Misalkan bagi makanan, bangunin budak-budak, ngunci kamar, itu ada perlakuan khusus lagi. Iya, Jadi akhirnya itu sebenarnya soft skill yang diajar ke di lapas ya. Lebih dilatih ya. Dan juga kata uang penjago itu serem, penjago itu yang kalau best kan pasti dikencongin kan. Iya, katanya di istilah itu cak mana tuh? Itu gak kate. Hah, madain. Demi Allah. Tapi malah dengan yang ngancam ini? Iya dah kate. Malahan pertama kali aku di Tabes masuk Tabes saya akan tangkapan Tabes kak. Pas aku masuk Tabes tuh masih pakai kuku palsu kak. Iya. Kuku palsu kaki juga kuku palsu. Ya Allah aku takut. Aku udah galak gitu. Sampai apa tuh? Sampai ya Allah aku pikir tuh apa sih? Bukannya kalau bahasa kami awam nih maksudnya, bukannya seneng maksudnya. Tidak takut kak. Ya, takut. Oh karena beda ya Beda aja itu mah. di itu ke wong secara paksa tuh Iya lah, siapa yang gelang? Siapa yang galak? Jago kan? Iya. Siapa yang galak kak? Dia pertama kali masuk aku di Tabes tuh di Itu ketakutan terbesar kau Bunda ya? ketakutan kalau besar aku.
Bahkan polis, ada polela itu ngomong sih, nah, buang kau. Ya Allah, Allah. Nangis bu, aku nangisnya bu, aku sampai, ya Allah, kenapa lagi Allah, kenapa dikasih. Sampai kecil itu bu. Jadi pas aku masuk tuh masih pakai kuku palsu, jadi ku kocek-kocek sih di dinding. Ya Allah. Sakit nian kak. Saking kau pengen hilang ke identitas itu. Iya, sakit nian, aku tidak berani betul. Jadi aku pas 2 hari aku di tabel itu aku diinjek minum oleh mak aku. Dibesuk kan kak di apa itu. Diinjek banyak putih. Lupa bu, langsung aku kebuang bu. Cak aku tuh aku terbuang cak itu nah. Jadi happy aku tuh terbuang. Apa ini jambean kali enggak, soju itu. Dosis tinggi kali. Dosis tinggi. Aku lupa. Lupa nih kak aku. Diinjak banyak putih, aku ngomong minum lah dulu. Banyak aku ini bu. Biar enjoy ya. Jadi Biar majalah champion deh. Biar ngejalaninnya enjoy. Karena aku 2 hari itu memang tidak kemakan kak. Aku tidak pernah nyium sebusuk-busuknya di luar, sebusuknya di penjara. Busuknya enggak. Apanya? Kamarnya atau? Tidak, pas masuk buka pintu itu busuk nian. Busuk cak mana sih? Tak bisa ngerti kan aku nih. Ya pas busuknya itu dari badan uang apa dari burit uang apa? Mungkin bercampur kayak yang namanya penjara di tabes itu kan enggak ada. Karena ini bu, aku no penjara tuh kadang ada tutupnya. Iya, tutup kayak itu no. Oh WC itu cuma kain ya salah. Iya, busuk nian nih berkata tuh. Nah pas di tabes tuh ya namanya tutup tempat tuh tidak kena matahari kak. Mungkin bau apek, bau bercampur, bau keringat. Jadi busuk di luar tuh aku pernah nyium sebusuknya penjara, bu. Jadi kau muntah lah atau? Tidak makan aku 2 hari, tidak makan. Cuman minum aja putih, be. Apa sih makanan di penjara tuh apa sih? Iya. Makan apa kalau di tabes tuh nasi bungkus kak. Setelah masuk? Ya nasi bungkus, ibaratkan nasi bungkus yang kak, nasi 10 ribuan itu kak. Tapi lauknya dong. Pakai ini bu, pakai itu nasi cadong itu di lapas. Di lapas memang nasi cadong. Nasi cadong tuh apa? Cadong ompreng. Lau-lauan itu yang ada sekat-sekat. Cak MBG. Jadi itu makan tapi itu. Makan. Oke, berapa hari di penjara itu ketika kalau sudah mulai nyaman dan berdamai? Oh ya sudahlah, nikmati pak. 3 hari sudah mak aku nginjak minum itu. Dan pas sudah 3 hari itu aku jual rokok. Cak mana? Iya. Aku ngunci lah yang kita habis tuh. Jadi aku banci tapi ngunci pintu. Jadi misalnya ada yang misalnya kamar nak mandi aku buka pintunya, buka kamar mandi cek itu nah. Kan kalau habis tuh mandinya sama-sama di belakang. Membantu polisi. Oh. Kemarin tuh jual mie, aku jualan aku di Tabes. Belinya datangnya sama polisi kak depan. Jualan tuh kejualan sesama napi? Iya sama napi itulah jualan. Misalnya kalau pagi ya jual gorengan, kayak ada tukang kantin itu nah. Tukang kantin yang di Tabes itulah, kantin Tabes. Nak mesen apa cik, kayak aku catat pakai kopelan, kayak aku leng itu siapa nak mie, siapa nak nasi cik itu nah. Oh just tip kayak itu nah. Tapi misalnya lama-kelamaan tahu ya, kau diceng-ceng gitu. Iya nggak tahu. Iya kan bu? Karena kalau hari yang sudah terlewati kayak misalnya berbulan pasti jadi mainan biasa. Iya tapi tidak pernah dibully kak. Cuman jadi penghibur gitu nah. Aku anak gratis. Kalau di Tabes kemana? Iyalah dioper kemarin tuh sudah di Tabes 3 bulan aku di Tabes. Oh. Dioper ke Serong. Karena itu per KTP ya? KTP kan banyak sini? Bukan, KTP aku Palembang. Nah, kok bisa dioper ke Serong? Karena kan narkotik. Oke, paham. Narkotik Serong itu kan narkotik kak. Jadi dioper ke Serong. Nah pas dioper Serong juga alhamdulillahnya tidak pernah ngaso cak. Baik galau pegawainya, baik galau. Pernah dapat amnesti tidak di penjara? Tidak pernah. Pengurangan apa misalkan kau? Iyalah PB, aku kan PB. PB itu apa? PB itu pembebasan bersyarat. Dengan cara? Ya kan hukuman aku kan aturannya 6 tahun kak. Oke. 6 tahun, 6 bulan, subsidi 4 bulan. Aku cuma jalanin 3 tahun 10 bulan. Gara-gara? Itu berperlakuan baik. Selama di jadi setengahnya dipotong. Oh, padahal kau, tapi dalam hati kau tidak, aduh kangen ya kawan-kawan di penjara. Ada sekarang. Pengen masuk lagi tak? Jangan! Amit coy. Amit. Kalau kau kangen kawan-kawan kau di masa itu. Tidak. Aku tuh
waktu di prestasi ada Kadika, ada Rafael tuh, mereka ngomong, "Oi, bentar lagi keluar yang Buna-Buna itu, Kok belum kenal? Belum pernah ketemu. Tapi kalau Rafael sudah sering kakak lihat si Kadika ngupdate kau. Makanya Uji wong tuh dia nila lamo tuh, dia tuh sudah lama bergeliangan di story budak tuh, karena Buna nih tipikal wongnya kayak kau akan melihat kelucuan dia tuh bukan di story dia. Dia agak males wongnya nge-story kok gitu. Aku lebih bisa kayak itu. Nah, tapi kalau di record uang dia langsung. Iya. Yang FYP tuh kan biasanya kan itu konten uang kan, Bun? Iya. Aduh kaunya. Iya benar. Yang di demo? Iya, yang aku kan. Yang demo. Masuk juga. Iya, itu tuh. Nah, tapi Bun, apa ya? Maksud aku terlepas dari hal-hal yang pernah terjadi dengan kau, untuk hal itu dari nol lagi berarti kau? Iya, dari nol lagi. Nyari kawan juga, tapi kawan udah siap nyambut kan? Oh iya. Alhamdulillah Kak. Aku biasa baik. Aku yang baru kan kenal. Alhamdulillah pas aku ngaso aku buat kata tuh, kata uang kan bebas dari penjauh, kakek kata kawan. Saro nyari gawe. Dan alhamdulillah pas aku bebas dari penjauh, kawan aku nerima galo. Dan juga lebih positif galo Kak. Ya lebih positif. Lebih positif karena mereka kata yang make. Mereka kan kata yang make gitu nah. Kata yang make. Makanya aku sekarang yo untuk apa sih aku nak cek itu lagi gitu. Bener. Kalau aku nak cek itu lagi, mungkin aku tebung kedua kalinya. Oh ya, jangan. Tidak kan kalau Iya, mungkin kalau. kan. Jangan. Makanya aku tak galak. Aku sekarang mau filter. Emang ini sih emang lingkungan sih kalau yang cek itu. Karena tak bisa lah kalau tak lingkungan. Bener. Nah, Bo, tapi kalau ngelihatnya kalau Buna ini Dini kan periang boy. Ada enggak kau pernah nengok kalau lagi di prestasi itu sedih apa dia lagi galau seseorang apa kayaknya? Aduh baik sih. Kate. Aduh Bun, tapi tidak seceria ini. Tapi tidak pernah yang sampai murung yang kayak, ya maksudnya kan ya ada juga lah fase mungkin ayo aku nih keselnya dia tuh curhat akhirnya di prestasi itu. oh tidak pernah kalau yang itu, tidak pernah. Kalau dewek itu ya? Iya. Tapi kalau yang aku tak pernah bercerita tentang sedih-sedih itu. iya tidak pernah, tidak pernah. Tapi aku juga sekarang kalau untuk pacaran itu sudah kate masanya lagi nggak? Menurut aku lah sudah habis ya sama aku. Aku lo tebong lah sudah ngabisin entak lanu lah sudah cek. Jadi untuk aku sekarang ini masa aku nih, cak mana caranya aku dapat duit, cak mana aku bisa sukses, cak mana aku bisa terbeli rumah, terbeli ini, cak itu best sekarang. Iya. Karena kau adalah idol. Kacak ada Kadika tuh kan kayak kita nih idol. Oke, baik. Di segmen terakhir ini ada surprise yang akan kita kasih. Ya Allah, apa Jadi untuk kalian berdua, jadi orang ini kita datangkan langsung dari Lok Sumawe. Oh. Terus dia pernah mampir ke Maluku Utara. Terus yang terakhir dia melok ada akademi di Papua Nugini. Dan dia sudah menciptakan minyak urut yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Jadi entah dong. Nah, hari ini dia bakal ngeliati kamu berdua agak lemak perasaan. di masa dulu. Bukia lagi kali. Dia bakal ngeliati kalian di masa dulu dan juga di masa yang akan datang. Tapi ini hanya prediksi, jangan terlalu dipercaya. Iya. Paham ya? Sama saja kita main tarot lah. Oh iya. Oke? Sekali lagi, jangan terlalu dipercaya. Tapi kalau ada yang baiknya silakan diambil. Oke, kita akan langsung panggilkan dia, Mas Andre Pendekar. Kaget. Aduh beneran. Kaget ya. Ada yang mau terkejut. Silakan Mas Andre Pendekar. Ya Allah, pendekar sakti dak sini. Halo Mas. Tidur. Iya. Andre, silakan duduk di sini. Oke. Mas Andre, apa kabarnya Mas Andre? Baik, sehat ya? Lembut suara Mas Andre. Jangan-jangan warga. Bukan ya. Bukan tapi. Bukan warga ya. Oke, Mas Andre, ini di depan kita ada Andembo dan juga ada Queen Buna. Oke, saya pengen ke Andembo dulu. Bisa nggak dilihatin dari tangannya Andembo ini orangnya seperti apa? Oke, Andembo boleh kayak ini. Kayak ini. Oke, silakan. Andembo boleh pejam ke tangan dulu. Pejam ke tangan. Siap ke mata dulu. Silakan Mas Andre Pendekar. Apa sih? Ini surprise buat kamu.
Nggak takut kali ya. Aduh memang hari ini. Seru. Wow. Oke, sebelum ke Queen Buna, Mas Andre Pendekar juga boleh kasih tahu dulu apa yang bisa dikasih tahu ke penonton dari Payo Bercerita kita hari ini. Yo, kalau aku lihat-lihat yo, kakak ini memang orangnya gokil gitu kan. Sering pokoknya gokil ngerjain orang juga gitu. Banyakan ngerjain wong lah. Jadi giliran tuh cabut, dapat ini cabut langsung. Cak itulah. Bisa diartikan dapat ini cabut, dapat ini cabut. Jadi Mas Andre ini itu kalau ngasih tahu yang jadi dia tuh main analogi. Cabut tuh apa? Cabut. Oh, cabut. Oke. Nah, Mas Andre, Andembo ini kan orangnya kan tidak mau menikah dan tidak mau punya anak. Kira-kira dia ada will nggak? Pil, salah, bukan will, pil. Memang dia tuh ndak ada tujuan ke situ. Nggak mau ke situ pokoknya, maunya menyendiri terus wongnya. Ini apa kali ini? Tapi emang iya sih. Kau ini nih Andre Pendekar. Ada pengen tanya dah? Apa Apa boy? Tanya apa lah? Laki kau jahat sama kau. Tidak, aku kan ada kali pacar. Dia kali. Apa yang ditanya? Kalau aku nih gila-gila karir, Mas Andre. Nah, Yo, karena memang belum tercapai sampai hari ini. Giliran naik turun kan? Ya intinya percaya diri gitu, lebih rileks, lebih semangat gitu. Kata wong cah ini nih nggak usah, penting kita punya prinsip sendiri, punya prinsip pendirian, percaya diri, insya Allah semua akan berjalan. Amin ya Allah, amin ya. Pokoknya positif harus kita amini guys. Oke, Mas Andre. Mohon maaf, boleh lihat kelingking ya? Kelingking kiri. Nah, boleh Mas dilihatin. Ngapain? Jauh. Oke. Bersahabat. Bukan cak itu. Lihatin dulu Mas Andre. Yang kemarin yang trik Mas Andre lihat di kelingking kirinya. Nah, Adembo ini kan dia kan dari kita ngobrol tadi. Dia ini kan apa ya? Tidak mau menikah dan punya anak. Kira-kira ada kemungkinan nggak dia akan ketemu sosok wanita yang cinta dan juga sayang dengan dia? Mas Andre boleh pejamkan mata dulu, santai, relax. Jangan langsung dilihat. Sebentar, Bo. Sabar. Wow, cincin itu. Ngerinya. Lesbi ya gue. Oke. Wow. Silakan Mas Andre Pendekar. Kalau masalah itu jauh nian. Kan? Jauh nih untuk situ nggak ketemu jauh. Mas Andre nggak ngeliat sedikit pun. Nggak ada. Memang jauh nian, nggak ada ke situ sama sekali. Wongnya. Dan memang akan menyendiri. Ya kalau masalah menyendiri atau tidak tergantung keyakinan diri sendiri. Kita sendirilah yang merubah semuanya. Tanpa orang lain tidak bisa. Kita sendiri yang merubah. Semua itu kita yang berubah sendiri. Terakhir nih untuk Adembo sebelum kita ke Queen Buna. Adembo ini menurut Mas Andre percaya nggak hal-hal gaib atau tidak? Kalau aku lihat nggak percaya. Yes. Memang tidak pernah gitu. Kenapa Bu nggak percaya dengan hal gaib? Enggak. Terlalu logika aku. Kalau lebih ke sains kok. Kayak api sih ini. Tapi Mas Andre itu pernah ada hantu yang mencoba mengganggu Adembo tapi Adembo cuek. Dalam. Dalam ini. Tidak ada mas. Tidak ada. Kosong. Tidak ada yang coba mengganggu dia. Tidak. Oke. Kita boleh bertukar tempat duduk karena setelah ini agak susah. Tidak badannya besar soalnya. Mas Andre dari sini. Memang harus agak ekstra. Ya, silakan bertukar tempat dulu. Buna boleh ke sini. Buna. Oh, kalau ini agak kelam. Ini banyak ini. Ini banyak ini. Iya. Ini dulu gila-gila dek. Dulu. Oke. Mas Andre, silakan. Mohon maaf ya Mas Andre, aku izin dulu. Mbak izin. Izin lagi. Oke, Buna boleh main tangan. Pejamkan mata. Silakan Mas Andre.
Aduh, main ada ini dah. Bisa gitu. Wow. Udah banyak bu, nih caknya mau lama soalnya. Lama nih caknya. Coba kan. Karena Mas Andri ini kan melihat masa lalu dan juga masa depan. Tapi sekali lagi ini hanya prediksi. Tapi ada yang tadi ada beberapa yang benar ya bu ya. Kayak Kalau iya aku Nonian berarti ya. Oke. Silakan. Udah jangan tidur, Bunda. Kayaknya tidur. Silakan. Kalau Cah ini memang masih percaya dunia mistis. Cah ini. Emang kuat bedek-dek. Emang kuat bedek-dek. Itulah emang iya beli ini. Ngapa? Kau kan dikasih dulu. Kasih dulu coba. Aku jelas. Iya, ada mau mana fix tadi memang tidak. Tidak, karena aku kan kemarin sempat begawe di dunia malam gak? Oke. Ya karena kalau tidak make dukun tuh tidak maju jadi. Masa aku secantik apapun gitu, kalau kita tidak make panglaris cak dukun cak make susu itu tidak jingok uang. Oh, serius? Serius? Ada loh. Percaya tidak percaya dunia itu ada. Sama cak dunia kami. Aduh. Percaya tidak percaya ada kan? Walaupun sebenarnya gaib ya punya kamu. Sama juga cak. Sorry, pernah ngisi badan? Pernah Apa tuh? Jenis apa? susu. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Oke, Mas Andri lanjutkan dari apa penerawangan dari Mas Andri. Dulu Lalamonian. Apa next yang Mas Andri lihat dari seorang Queen Buna ini? Kalau untuk sebentar ini ya masih 1-2 lah sama kakak ini. Apanya? Maksudnya sama lah logat-logatnya sama. Makanya kakak ini bener cocok gitu, raca mana cocok gitu. Mas Andre, kalau dia pernah ada berlatar belakang, pernah berhubungan dengan hal-hal yang gaib, apakah masih ada yang nyangkut nggak? Kira-kira susunya kah, atau yang belum hilang, atau apa gitu? Tidak aman karena memang susu ini tidak untuk selama-lamanya, hanya sementara doang. Di perjanjian itu cuma untuk sementara aja, tidak untuk selamanya. Sampai tahu perjanjian goib loh Mas. Dari lu pendekar nih. Dia kan perjanjian goib apa sih? Iya, memang kayak itu kan. Ya apa barternya? Iya. Kita ada barter kan? Iya duit paling. Oh bukannya persembahan kayak ayam cemani itu? Tidak, duit. Paling aku cak susu itu cak emas ya itu cak jagung cak kecil cak itu nak kasih koin 1 juta. Wow. Pasang di sini. Oh. Dan itu udah hilang ya, bukan permanen ya? Iya hilang. Aman sudah. Tapi Buna ini kan maksudnya tuh kalau dengan kamu tuh cepet akrab ya, Boy? Apa itu memang latar belakang baru? Memang latar belakang juga. Oh, memang bukan dari Iya. isian tuh bukan? Bukan lah. Oke. Kalau isian tuh kan tak mungkin akrab sama Dembo. Iya. Yang percaya yang cek itu. Oke, Mas Andre pendekar, apalagi yang Mas Andre lihat masa lalu atau masa yang akan datang dari seorang Queen Buna ini? Buna, mohon maaf ini agak detail ya. Boleh tidak lepas apa yang Buna pakai sekarang? Boleh gelang? Oh boleh. Nah, karena ini nak dilihat dari. Tidak, Bang. Serius bisa? Tidak, Bang. Ini gelang bukan, ini gelang main-mainan Kak, bukan jimat. Bukan juga. Bukan. Ini beli di Shopee. Karena kalau dia kemarin dia nerawang uang tuh dari barang yang dipakai di badan. Oh, ini beli di Shopee. Tangan, di Shopee ya? Beli di Shopee. Silakan. Bukan dek-dek ini, bukan dek-dek, aman. Mas Andre pendekar. Wow. Upgrade terus ilmu Mas Andre pendekar ini. Keren. Nangis leng. Dalam ini nih, kisah kau di jingok ini. Sedih memang kita juga. Bercucuran air mata. Bercucuran. Oh, mulai dari kesedihan nih, ekspresinya nih dari kelihatan. Silakan Mas Andre pendekar. Mungkin kalau hari-hari sehari-hari ini memang lagi dibilang memang turun nian ya. Apanya, energinya atau apa? Pokoknya segala hal gitu, memang ibarat kata buruk gitu ya, mulai ini ya. Terus?
Tapi Kak, yakin. Itulah, yakin. Semua itu kita sendiri yang merubah. Kan sudah aku bilang semua. Tidak ada sebesar apapun kita punya masalah tidak bisa diatasi. Semua bisa dengan kesabaran, dengan ketulusan. Insya Allah semua akan bisa diatasi. Tanggapannya Bunda silakan. Boleh kok curhat, maksudnya dari katanya dia di akhir-akhir ini lagi bener-bener lagi turun atau apa? Tidak, masalah bener-bener itu energinya lagi turun karena lagi sibuk angkringan Kak. Angkringan soalnya deh Kak, angkringan tuh betapa sibuknya dari masak, nyiapkan, jago. Tutupnya malam juga. Kak. Jadi bener-bener Draining. emosinya tuh naik. Kemudian Kak. Mudi-mudiannya aku berapa hari nih. Oke. Nah, mungkin bisa. Nah, kalau ini bukan menebak, bukan menerawang lagi. Mas Andre Pendekar boleh kasih masukan kira-kira untuk usaha dia ini kan baru nih, Mas Andre. Mas, aku lagi ngomong, yuk sini. Nah. Jadi dia ini lagi buka usaha namanya Angkringan Bes Intan. Nah, mungkin ada masukan atau apa, misalkan Mas kemarin kan nyuruh uang kan ada kalian coba sedekah sedikit biar lancar atau dibersihkan apa boleh Mas, silakan Mas untuk Queen Bunda. Memang cair tuh kita harus ada sedekah, semua itu ada bagi-bagi sedikit lah. Insya Allah semua akan berjalan dengan lancar. Amin. Jangan serakah, jangan. Indah. Dapat sedikit, ada lebih dikit. Yang penting ngasih uang itu adalah kita lebihnya, jangan semuanya gitu. Insya Allah semua itu akan lancar berjalan. Yakin lah lancar. Amin. Oke, pesan untuk mereka berdua ini kan satu circle pertemanan. Pesan biar tidak dijebak, biar tidak salah jalan. Silakan buat ademu dan Queen Bunda satu perangkap aja, silakan. Ya bagi aku sih simple nian. Memang mereka ini udah sejauh nian, nggak bakalan bisa itu walaupun uang berkata apa nggak bakalan bisa. Nggak bisa pisahin. Ini nama ayam cayeng. Ini nama ayam cayeng. Ini nama ayam. Tapi Terus. Itu untuk mereka, karir mereka, Cawano ada tidak masukan sedikit, khususnya ademu dan Queen Bunda, karena kan mereka ini kan anak-anak yang di dunia entertain gitu Mas. Itu takutnya kan kalau beliau kan kalau tadi cerita ada background jelek, dijebak oleh teman sendiri. Nah, maksudnya ada kehati-hatian yang bisa disampaikan untuk mereka berdua. Kalau masalah terjebak atau tidak terjebak, intinya kita tidak terpancing. Nah, intinya, walaupun dia mengasih umpan, kita tidak usah terpancing. Nanti diri sendirinya dia akan mundur sendiri. Siapa itu tadi? Lagi itu. Intinya kita sama orang senyum hati lah, buat gimana? Senyum hati cak mana? Maksudnya apa yang kita positif senyum gitu. Ibarat kata kalau kita dengan senyum kan orang bisa tertarik, murah hati nih Bobo. Kaki kalau kita ketawa terus katong gila Kak. Ya enggak gitu juga kali. Iya. Ada saatnya kan. Yang penting kita menyenangkan konsumer kan. Ada lagi cukup? Ya cukup itu. Baik. Dari Bunda dan Adik buat yang ditanya lagi? Cukup. Kami pengen bertanya sih. Boleh. Ini kakak nih memang silat atau apa kak? Memang kok merah, besok kan hijau. Nah, itu gua enggak tahu, ada tingkatan-tingkatannya, silakan. Kenapa merah kak? Kalau namanya merah atau hijau itu masing-masing intinya make atau perguruan apa itu semua ada. Tergantung mereka yang sukanya warna apa. Makanya tadi pendekar apa namanya? Pendekar. Andre Pendekar. Ya. Nah, mumpung ada Mas Andi sini, kamu pernah denger gak cerita dia berbala dengan harimau? Coba. Aku narasi dulu di awal. Coba ya. Jadi waktu itu Denny dia ngobati wong kan. Lagi ngobati wong, tiba-tiba ada wong gak seneng dengan dia. Jadi wong yang ngobat itu dikirim santet itu diobati oleh dia, marah lah wong itu, dikirimlah harimau jadi-jadian. Nah, lanjutin ceritanya Mas, silakan.
Ida kak, Ida ke situ kak. Jangan mana ceritanya boleh. Kak. Ida ada ke situ kak. Maluan deh kalau tuh. Tapi kalau nongkrong dengan dia seru-seru kalau ceritanya loh. Maksudnya dia, nah dia nih tipe kalau untuk tak kalah ngasih tahu kalau dia ada ilmu. Harus menggunakan seragam ini. Dan ilmu dia terletak di ini dia tali pinggang hijau. Ayam jago. Mas Andre Pendekar, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih Mas Andre. Sukses. Ngobrol-ngobrol bareng kita, keren loh. Saya juga kaget loh dapat pasien dari mana ini, kaget loh. Keren loh. Aduh baik. Iya. Itu jadi di sini lengkap sebenarnya. Nah kemarin dia lah Bo yang ngobrol dengan Rio Kaul. Oh ya Allah makin pening lah itu. Itu kesukaan nih. Jadi ada cerita lucunya. Jadi si Mas Andre ini kan ngeliati kodamnya si Rio. Nah pas lagi diliati dia ngomong apu-apu kata Mas Andre ini. Rio ngomong, "Yo kak, yang belakang aku udah seneng dengan dia." Cak itu nah, jadi Cak lagi denger ke wong dua wong lolo lagi ngobrol kayak itu nah. Kerabak buruk sapi gila. Iya, jadi beradu ilmu aja itu nah. Mereka itu. Oke, tapi yang jelas, tidak terasa nih, luar biasa nih episode kali ini. Durasinya sangat luar biasa ya. Tapi yang jelas apa ya? Kalau aku ngelihat dari perkembangan yang terjadi, kayaknya menurut aku boy, aku kalau ketemu demo tuh galak sharing, apapun itu, galak ngobrol kami. Iya. Jadi kalau menurut aku boy, sekarang itu terkhusus aku ya, aku tuh mulai ya sudah lah kalau ngena silakan. Dia udah nganggu aku udah nganggu dia. Bener gak sih? Terserah lah kan. Nah, apalagi Cak kemarin ada yang bebalas segala macam di sosmed. Kita jadi penonton saja. Iya loh. Malah kalau Alep ditanya, "Kak Cak ini tidak tahu." Iya. Tidak tahu. Bukan ganang atau tadi kasih Kan kita menjadi penonton. Iya. Ada tadi kata udah saya ikut Buna kita kan idol. Iya. Itu kan dikagumi kan. Iya, aku yang ngomong omongan Kadika. Itulah yang memotivasi kau ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak untuk Andembo dan juga Queen Buna. Terima kasih banyak. Terima kasih dan jangan lupa teman-teman kalian bisa like, komen dan juga subscribe ya. Kalau misalkan ada pertanyaan silakan kalian follow Instagram mereka berdua. Karena nanti kita akan tampilkan di bawah untuk akun Instagram dan juga sosial media mereka berdua ya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk yang udah nonton KNP Kreatif Payo Bercerita. Jangan lupa silakan. Kira-kira next ke depan siapa yang akan kita undang? Kayaknya sekomplek itu harus diundang. Nah, next ya. Akademi Prestasi kita undang ya. Akademi Prestasi. Raminian. Raminan Pacar 4 jam itu, pacar 4 jam. Pening Andre Pendekar tadi. Safety. Masalahnya. Masuk aja tadi nyinden kan ya. Tidak safety sekarang lebih fokus pacarnya. Iya. Dan Granny kak pasti mandunya. Iya. Karena muncul kalau ya. Iya. Tapi jelas kita akan ketemu di episode berikutnya. Terima kasih banyak dan sampai ketemu di episode berikutnya. Bye. Bye.